Aku pikir, suamiku sangat mencintaiku. Karena selalu membelikanku susu hamil impor paling mahal. Tapi hari ini, pembantuku menemukan struk belanja di saku celananya. Ternyata, yang kumakan setiap hari bukan susu, tapi makanan kucing kiloan yang dia giling sendiri untuk membunuhku perlahan. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Siang itu udara di luar sangat terik membakar kulit, namun suasana di dalam rumah mewah berlantai 2 milik Dita terasa dingin mencekam, seolah ada badai tak kasat mata yang sedang berputar di dalamnya. Rumah besar dengan pilar-pilar kokoh itu biasanya tenang dan damai, hanya terdengar suara detak jam dinding kuno atau gemericik air dari kolam ikan di halaman belakang. Namun ketenangan itu pecah bagi Sari, pembantu rumah tangga yang baru bekerja selama 1 minggu di sana. Jantung gadis muda itu berdetak kencang, memburu seperti hendak melompat keluar dari rongga dadanya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, bukan karena panasnya setrika uap yang baru saja ia gunakan, melainkan karena selembar kertas kecil yang kini ia genggam erat dengan tangan gemetar. Kertas itu bukan sekadar sampah, melainkan sebuah petunjuk mengerikan yang baru saja ia temukan di tempat yang tidak seharusnya. Sari berdiri kaku di ruang cuci, menatap nanar tumpukan pakaian kotor milik majikan laki-lakinya, Vicky. Sebelumnya ia berniat memeriksa saku celana kerja Vicky sebelum dimasukkan ke dalam mesin cuci, sebuah prosedur standar agar tidak ada uang atau dokumen penting yang rusak terkena air. Namun apa yang ia temukan di saku celana bahan berwarna gelap itu sungguh di luar dugaan. Sebuah struk belanja yang sudah lecek dan terlipat asal-asalan. Rasa penasaran mendorong Sari untuk membukanya, dan seketika itu juga matanya terbelalak lebar. Tulisan yang tertera di sana begitu jelas, mencantumkan nama sebuah toko grosir pakan ternak yang letaknya cukup jauh di pinggiran kota. Sari mengenal toko itu karena dulu ia pernah bekerja membantu pamannya di toko serupa. Ia tahu betul kode barang dan jenis produk yang tertera di sana. Rasa takut dan bimbang berkecamuk di benak Sari. Ia tahu posisinya hanyalah seorang pembantu baru yang belum punya kuasa apapun. Jika ia salah, ia bisa dipecat hari itu juga. Namun bayangan wajah Dita, majikan perempuannya yang begitu baik hati, lembut, dan polos, membuat hati nurani Sari menjerit. Dita adalah wanita berhijab yang sangat santun, tidak pernah membedakan status sosial, dan selalu memperlakukan Sari layaknya adik sendiri. Sari tahu betapa Dita sangat mendambakan kehadiran seorang buah hati. Setiap pagi dan malam, Sari melihat Dita dengan patuh meminum ramuan bubuk yang disiapkan oleh suaminya. Vicky selalu berkata bahwa itu adalah susu protein impor kualitas terbaik untuk menyuburkan kandungan. Dita percaya sepenuhnya pada ucapan manis suaminya itu, tanpa sedikit pun menaruh curiga. Dengan langkah berat namun dipercepat oleh rasa urgensi, Sari meninggalkan ruang cuci. Ia berlari kecil menaiki tangga menuju lantai 2. Napasnya tersengal ketika ia sampai di depan pintu kamar utama yang tertutup rapat. Tangannya terangkat, ragu sejenak, lalu mengetuk pintu kayu jati itu dengan pelan. Tidak ada jawaban. Sari mengetuk lagi, kali ini lebih keras, didorong oleh ketakutan bahwa setiap detik yang berlalu adalah bahaya bagi nyawa majikannya. Terdengar suara lembut dari dalam mempersilakan masuk. Sari memutar gagang pintu dan mendorongnya perlahan. Ia melihat Dita sedang duduk di tepi ranjang, wajahnya tampak segar sehabis berwudu, memancarkan ketenangan yang kontras dengan kekalutan di wajah Sari. Dita menoleh dan sedikit terkejut melihat wajah pucat Sari. Ia bertanya dengan nada khawatir apakah Sari sakit atau ada masalah di dapur. Sari menggeleng cepat, bibirnya bergetar hebat hingga sulit untuk mengeluarkan suara. Ia melangkah masuk dan menutup pintu kamar di belakangnya, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar percakapan mereka, meskipun di rumah itu hanya ada mereka berdua saat ini. Sari mendekat, lalu bersimpuh di lantai dekat kaki Dita, sebuah posisi yang menunjukkan keputusasaan sekaligus permohonan. Tanpa kata-kata, Sari menyodorkan gumpalan kertas truk belanja itu ke pangkuan Dita. Dita mengerutkan kening, bingung dengan tingkah laku pembantunya yang tidak biasa. Ia mengambil kertas itu dan mulai membacanya. Pada awalnya, Dita tidak mengerti apa hubungannya struk belanja pakan ternak dengan dirinya. Ia melihat daftar barang belanjaan itu. Tertulis pembelian 10 kg makanan kucing curah kualitas rendah, 5 botol pengawet makanan hewan, dan beberapa obat kimia pembasmi hama kandang. Tanggal pembeliannya adalah kemarin sore, tepat pada jam yang sama ketika Vicky pamit keluar rumah dengan alasan ingin membelikan stok susu protein hamil untuk Dita di apotek langganannya. Dita masih berusaha berpikir positif. Ia bergumam pelan, mungkin Vicky membelikan ini untuk teman kantornya yang memelihara kucing, atau mungkin Vicky berniat menyumbang ke penampungan hewan. Dita mencoba tersenyum menenangkan Sari,
mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari struk belanja ini. Namun Sari dengan cepat memotong ucapan majikannya. Dengan suara berbisik penuh ketakutan, Sari menjelaskan apa yang ia ketahui. Sari memberitahu Dita bahwa makanan kucing jenis curah yang tertera di struk itu memiliki ciri khas bau yang sangat amis dan bentuk butiran kasar berwarna coklat kekuningan. Jika butiran itu digiling halus, warnanya akan sangat mirip dengan bubuk susu protein yang selama ini diminum Dita. Sari juga menambahkan bahwa ia pernah melihat Vicky di gudang belakang sedang menumbuk sesuatu dengan alu batu saat Dita sedang tidur siang minggu lalu. Waktu itu Sari tidak berani mendekat, tapi sekarang semuanya menjadi masuk akal. Sari memohon agar Dita memeriksa toples kaca tempat penyimpanan bubuk susu itu. Dita terdiam. Senyum di wajahnya perlahan memudar digantikan oleh kekhawatiran yang mulai merayap naik. Ia tidak ingin percaya bahwa suaminya, pria yang menikahinya 2 tahun lalu dengan janji suci, tega melakukan hal sekeji itu. Vicky adalah suami yang sempurna di mata semua orang. Ia rajin beribadah, sopan kepada orang tua, dan selalu terlihat memanjakan Dita. Namun, keraguan mulai tumbuh di hati Dita. Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju meja rias tempat toples kaca elegan itu berada. Toples itu berisi bubuk berwarna krem yang terlihat biasa saja. Dita membuka tutup toples itu. Aroma vanila yang kuat langsung menyeruak, aroma yang selalu ia cium setiap kali meminumnya. Tapi kali ini, Dita mencoba mengendus lebih dalam, menuruti insting yang dibangunkan oleh Sari. Di balik aroma vanila yang manis dan menyengat itu, tercium bau lain yang samar. Bau anyir. Bau amis seperti ikan asin yang dikeringkan. Tangan Dita mulai gemetar. Ia menuangkan sedikit bubuk itu ke telapak tangannya, lalu meratakannya dengan jari telunjuk. Di bawah sinar lampu kamar yang terang, Dita bisa melihat dengan jelas tekstur bubuk itu. Tidak sehalus susu bubuk pada umumnya. Terdapat serpihan-serpihan kecil yang keras dan kasar, seperti tulang atau duri yang digiling namun tidak hancur sempurna. Dita meremas bubuk itu, dan teksturnya terasa berpasir, bukan lembut seperti susu. Seketika itu juga tubuh Dita terasa lemas, seolah seluruh tulangnya dilolosi. Ia jatuh terduduk di lantai, bersandar pada kaki meja rias. Matanya berkaca-kaca menatap bubuk di tangannya. Potongan-potongan memori berputar di kepalanya. Ia ingat bagaimana Vicky selalu bersikeras meracikan minuman itu sendiri di dapur, tidak pernah membiarkan Dita atau pembantu yang membuatnya. Vicky selalu beralasan takaran air dan suhunya harus pas agar vitaminnya tidak rusak. Ia ingat bagaimana Vicky menatapnya lekat-lekat saat ia menelan cairan itu, tatapan yang dulu ia kira penuh cinta, kini ia sadari sebagai tatapan pengawasan. Vicky sedang memastikan racun itu masuk ke tubuhnya. Rasa mual yang hebat menghantam perut Dita. Ia menyadari bahwa selama berbulan-bulan ini, ia telah memakan makanan hewan yang dicampur entah dengan bahan kimia apa lagi. Sari segera memeluk Dita yang mulai menangis tanpa suara. Tubuh Dita terguncang hebat menahan isak tangis yang menyakitkan. Kenyataan ini terlalu pahit untuk ditelan. Suami yang ia cintai, yang ia berikan segalanya mulai dari cinta hingga akses ke harta warisan ayahnya, ternyata adalah monster yang ingin mencelakainya. Dita teringat sakit perut yang sering ia alami belakangan ini, rasa perih di lambung yang dokter bilang hanya gejala mak biasa. Ternyata itu adalah tubuhnya yang berteriak menolak sampah yang dimasukkan paksa. Sari berbisik di telinga Dita, meminta majikannya untuk kuat. Sari mengingatkan bahwa mereka harus berhati-hati. Jika Vicky pulang dan tahu rahasianya terbongkar, mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan pria itu. Dita menghapus air matanya dengan kasar. Rasa sedih itu perlahan berubah menjadi kemarahan yang membara. Ia tidak boleh lemah. Ia harus mencari tahu alasan di balik kekejaman ini dan membalasnya. Matahari mulai tergelincir ke arah barat, mengubah langit menjadi jingga kemerahan. Waktu terasa berjalan begitu lambat bagi Dita. Setelah tangisnya reda, ia segera membersihkan diri. Ia mencuci wajahnya berkali-kali dengan air dingin untuk menghilangkan sembab di matanya. Dita menatap pantulan dirinya di cermin. Wanita di dalam cermin itu tampak rapuh. Namun sorot matanya kini menyimpan nyala api yang berbeda. Ia membenahi jilbabnya, merapikan gamisnya, dan berusaha terlihat senormal mungkin. Sari sudah kembali ke dapur, berpura-pura sibuk menyiapkan makan malam seperti biasa, meskipun tangannya masih sedikit gemetar saat memotong sayuran. Mereka berdua telah bersepakat untuk memainkan sandiwara. Dita tahu ia tidak bisa langsung mengonfrontasi Vicky tanpa bukti yang lebih kuat dan rencana yang matang. Vicky licik, dan Dita harus lebih cerdik. Suara deru mesin mobil terdengar memasuki halaman rumah, diikuti suara pagar besi yang didorong. Itu Vicky. Jantung Dita berdegup kencang, kali ini bukan karena kerinduan menyambut suami pulang kerja, melainkan karena kewaspadaan tingkat tinggi.
Ia menarik napas panjang, menghembuskannya perlahan, lalu melangkah keluar kamar menuju ruang tengah. Pintu depan terbuka, dan sosok Vicky muncul. Pria itu tampak rapi dengan kemeja kerjanya. Wajahnya dihiasi senyum lebar yang dulu selalu meluluhkan hati Dita. Di tangannya, Vicky menenteng sebuah kantong belanjaan dari butik kue terkenal dan sebuah kotak kecil yang dibungkus pita. Vicky langsung menghampiri Dita, merentangkan tangannya untuk memeluk. Dita memaksakan dirinya untuk tidak mundur. Ia membiarkan Vicky memeluknya, mencium keningnya dengan mesra. Aroma parfum maskulin Vicky tercium kuat. Namun bagi Dita sekarang baunya memuakan, seolah menutupi bau busuk kebohongan. Vicky menyerahkan kotak kecil itu dengan antusias. Ia berkata bahwa itu adalah hadiah kecil, karena Dita sudah sangat rajin minum obat, dan menjaga kesehatan demi program hamil mereka. Dita membuka kotak itu, isinya adalah sebuah bros cantik bertahtakan permata imitasi. Dita tersenyum tipis, mengucapkan terima kasih dengan nada yang ia buat semanis mungkin, meski hatinya berteriak jijik. Vicky tampak puas melihat reaksi istrinya, ia merasa kendalinya atas Dita masih sangat kuat. Malam itu makan malam berlangsung dalam suasana yang aneh. Vicky makan dengan lahap, sesekali menceritakan kesibukannya mengurus proyek fiktif di luar kota. Ia bercerita dengan sangat meyakinkan, tentang pertemuan dengan klien, tentang target perusahaan, tentang masa depan cerah yang menanti mereka. Dita hanya mengangguk-angguk pelan, mengaduk-aduk makanannya tanpa selera. Ia mengamati cara Vicky makan, cara Vicky tersenyum, dan cara Vicky memandangnya. Dita menyadari betapa hebatnya kemampuan akting suaminya. Tidak ada sedikitpun rasa bersalah terpancar dari wajah pria itu. Vicky bertanya mengapa Dita tidak menghabiskan makanannya. Dita beralasan bahwa perutnya sedikit kembung karena masuk angin. Alasan itu justru membuat Vicky semakin bersemangat untuk menjalankan ritual malamnya. Selesai makan, Vicky segera beranjak ke dapur. Ia berkata dengan nada perhatian yang berlebihan, bahwa Dita harus segera minum susu proteinnya, agar kondisi tubuhnya membaik. Dita tetap duduk di ruang tengah, telinganya dipasang tajam-tajam. Ia mendengar suara kaleng dibuka, suara sendok beradu dengan gelas, dan suara air panas dituang. Dulu suara-suara itu terdengar seperti bentuk kasih sayang, sekarang terdengar seperti racikan kematian. Tak lama kemudian, Vicky kembali membawa segelas cairan hangat berwarna putih kekuningan. Aroma vanila buatan yang sangat menyengat langsung tercium, berusaha keras menutupi bau amis bahan dasarnya. Vicky duduk di samping Dita di sofa, menyodorkan gelas itu tepat ke depan wajah istrinya. Ia menatap Dita dengan sorot mata mendesak namun tetap tersenyum. Vicky berkata agar Dita meminumnya sampai habis selagi hangat, karena kandungan vitaminnya paling bagus saat suhu hangat. Tangan Dita menerima gelas itu. Terasa hangat di telapak tangannya. Ia menatap cairan keruh itu. Ia membayangkan serpihan tulang ikan, pengawet mayat hewan, dan kotoran yang mungkin tercampur di sana. Perutnya bergejolak hebat. Ia tahu ia tidak akan pernah bisa menelan racun ini lagi. Namun Vicky terus menatapnya, menunggu. Dita harus berpikir cepat. Ia mendekatkan gelas itu ke bibirnya, berpura-pura hendak minum. Tiba-tiba, Dita terbatuk keras. Ia menyentakkan tubuhnya seolah tersedah hebat oleh air liurnya sendiri. Ia memegangi lehernya, wajahnya memerah karena menahan napas. Gelas di tangannya berguncang, sedikit isinya tumpah ke lantai. Vicky tampak panik. Ia menepuk-nepuk punggung Dita dan bertanya apa yang terjadi. Dita memberi isyarat tangan meminta air putih, berpura-pura tidak bisa bicara karena batuk. Vicky segera melompat bangun dan berlari ke dapur untuk mengambil segelas air putih. Detik-detik berharga itu dimanfaatkan Dita dengan sangat cepat. Segera setelah punggung Vicky menghilang di balik tembok pembatas ruangan, Dita menuangkan seluruh isi gelas, susu, itu ke dalam pot tanaman hias besar yang berdiri di sudut ruangan, tepat di samping sofa. Tanah di pot itu hitam dan gembur, menyerap cairan kental itu dalam sekejap. Dita meletakkan kembali gelas yang kini sudah kosong itu di meja, lalu mengatur napasnya agar terlihat seolah-olah ia baru saja berhasil menelan minumannya dengan susah payah di sela-sela batuk. Saat Vicky kembali membawa air putih, ia melihat gelas di meja sudah kosong. Wajah paniknya berubah menjadi senyum lega dan puas. Ia memuji Dita yang hebat, karena tetap menghabiskan obatnya meski sedang batuk. Dita meminum air putih yang dibawa Vicky dengan rakus, membersihkan kerongkongannya dari rasa takut yang mencekik. Vicky kembali duduk, memijat kaki Dita, bersikap seolah ia adalah suami teladan sedunia. Dita membiarkannya, namun pikirannya melayang pada tanaman di sudut ruangan itu. Ia penasaran apa yang akan terjadi pada tanaman itu besok pagi. Malam itu, Dita tidur dengan posisi memunggungi Vicky. Ia meletakkan guling sebagai pembatas di antara mereka. Matanya nyalang menatap kegelapan kamar,
sementara Vicky sudah mendengkur pulas di sampingnya. Dita merenungkan nasibnya. Ia yatim piatu, harta peninggalan orang tuanya sangat banyak, dan itulah satu-satunya alasan Vicky menikahinya. Dita bersumpah tidak akan membiarkan Vicky menang. Keesokan paginya, cahaya matahari menembus tirai jendela ruang tengah. Dita bangun lebih awal dari Vicky. Ia berjalan perlahan menuju ruang tengah untuk memeriksa pot tanaman tempat ia membuang susu semalam. Langkahnya terhenti, matanya terbelalak ngeri melihat pemandangan di depannya. Tanaman hias jenis monstera yang kemarin masih segar bugar dengan daun hijau mengilap, kini kondisinya mengenaskan. Daun-daunnya layu total, berubah warna menjadi coklat kehitaman dan melengkung keriput seolah baru saja disiram air keras. Batangnya lunglai dan menghitam. Dari tanah pot itu, tercium bau busuk yang menyengat, campuran bau amis dan bahan kimia yang bereaksi dengan tanah. Dita menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan. Bukti itu terpampang nyata di depan matanya. Cairan yang diberikan Vicky bukan sekadar makanan kucing biasa, melainkan racun yang bersifat korosif dan mematikan secara perlahan. Jika tanaman yang kuat saja bisa mati dalam satu malam, Dita tidak bisa membayangkan kerusakan apa yang sedang terjadi di dalam organ tubuhnya sendiri. Dita gemetar hebat. Rasa takut itu kini berubah menjadi keyakinan mutlak. Vicky memang berniat membunuhnya. Bukan dengan pisau atau pistol, tapi dengan cara yang jauh lebih kejam dan menyakitkan. Dita berbalik badan hendak kembali ke kamar, namun langkahnya terhenti saat melihat Sari berdiri di lorong dapur. Wajah Sari pucat pasi menatap tanaman mati itu. Mereka berdua saling berpandangan dalam diam. Tatapan Dita kini mengeras. Ia memberi isyarat pada Sari untuk diam dan membersihkan tanaman itu sebelum Vicky bangun. Bukti ini sudah cukup. Sekarang saatnya Dita menyusun rencana serangan balik untuk menghancurkan hidup laki-laki yang telah mengkhianatinya itu. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin mencekam di dalam rumah besar itu. Dita kini hidup dalam dua wajah. Di depan suaminya, ia adalah istri yang lemah, sakit-sakitan, dan penurut. Namun di belakang Vicky, ia adalah wanita yang sedang menyusun kepingan teka-teki mematikan. Pagi itu, suasana rumah sedikit lebih sibuk dari biasanya karena Ibu Widi, ibu kandung Vicky, datang berkunjung. Wanita parubaya itu datang dengan senyum yang terkesan sangat manis, membawa rantang berisi makanan yang katanya dimasak khusus untuk menantu kesayangannya. Dita menyambut ibu mertuanya dengan tangan terbuka, mencium tangan wanita itu dengan takzim, meski hatinya berdesir curiga. Ia tahu betul betapa dekatnya hubungan Vicky dan ibunya, dan mustahil seorang ibu tidak tahu apa yang dilakukan anaknya, atau lebih buruk lagi, sang ibu justru menjadi dalang di balik semua ini. Kecurigaan Dita terbukti tidak lama setelah kedatangan Ibu Widi. Setelah berbasa-basi sejenak di ruang tamu dan memaksa Dita memakan sedikit bubur bawaannya yang rasanya aneh, Ibu Widi pamit untuk memeriksa gudang belakang. Alasannya ingin mencari barang-barang lama milik Vicky yang katanya mau disumbangkan. Namun, gelagat Ibu Widi sangat mencurigakan. Ia meminta kunci gudang pada Sari dengan nada mendesak dan melarang siapapun mendekat ke area belakang selama ia di sana, karena debunya bisa memicu batuk Dita. Dita yang sedang berbaring di sofa ruang tengah hanya mengangguk lemah. Namun matanya memberi kode tajam pada Sari. Sari mengerti tugasnya. Ia mengendap-endap lewat pintu samping, bersembunyi di balik jemuran pakaian untuk mengawasi apa yang sebenarnya dilakukan wanita tua itu di gudang yang selama ini selalu terkunci rapat oleh Vicky. Dari celah ventilasi gudang yang sedikit terbuka, Sari melihat pemandangan yang membuatnya menahan napas. Ibu Widi tidak sedang mencari barang bekas. Wanita itu justru sibuk membuka tumpukan kardus yang baru saja dikirim lewat pintu belakang kemarin sore. Sari menyipitkan matanya, berusaha melihat label kardus itu. Itu adalah kardus makanan kucing curah yang sama persis dengan yang ada di struk belanja Vicky. Ibu Widi terlihat cekatan memindahkan isi makanan kucing itu ke dalam wadah-wadah plastik besar, lalu menumbuknya dengan alat penggiling manual. Wajah wanita tua itu terlihat dingin dan fokus. Tidak ada sedikitpun rasa bersalah saat ia meracik racun untuk menantunya sendiri. Yang lebih mengerikan, Sari melihat Ibu Widi mengeluarkan botol kecil dari tas tangannya, meneteskan cairan bening ke dalam adonan bubuk itu sambil bergumam pelan tentang dosis yang harus ditambah. Setelah hampir 1 jam berada di dalam, Ibu Widi keluar dengan wajah segar, mengunci kembali pintu gudang, dan menyimpan kuncinya di saku baju. Ia kemudian pamit pulang dengan terburu-buru, beralasan ada arisan. Begitu mobil Ibu Widi menghilang dari pandangan, Dita dan Sari langsung beraksi. Mereka tidak memiliki kunci. Namun Sari tahu di mana Vicky menyembunyikan kunci cadangan, yaitu di bawah pot bunga besar dekat garasi. Dengan tangan gemetar karena adrenalin, Sari mengambil kunci itu dan mereka berdua bergegas menuju gudang belakang. Jantung Dita berdegup kencang. Ia merasa seperti sedang melangkah masuk ke dalam perut monster yang siap menelannya.
Pintu gudang terbuka dengan suara derit engsel yang menyakitkan telinga. Bau apek bercampur aroma anyir langsung menyergap hidung Dita. Ia menutup hidungnya dengan ujung jilbab, menahan rasa mual. Gudang itu ternyata bukan tempat penyimpanan barang bekas, melainkan sebuah laboratorium mini untuk kejahatan Vicky dan ibunya. Di atas meja panjang di tengah ruangan, berserakan alat-alat pengemasan ulang. Ada alat pres plastik, timbangan digital, dan tumpukan kemasan kosong bertuliskan merek susu protein impor mahal yang biasa diminum Dita. Di sudut ruangan, bertumpuk karung-karung makanan kucing kualitas terendah yang baunya membuat kepala pening. Dita melangkah mendekati meja kerja itu. Matanya tertuju pada sebuah buku catatan kecil yang tergeletak di samping alat pres. Ia membukanya perlahan. Tulisan tangan di dalamnya adalah tulisan Vicky. Buku itu berisi catatan keuangan yang mengerikan. Di sana tercatat detail pengeluaran untuk membeli bahan baku pakan ternak yang sangat murah, dan pemasukan dari uang belanja bulanan Dita yang digelapkan. Selisihnya mencapai puluhan juta rupiah setiap bulan. Namun, bukan itu yang membuat napas Dita tercekat. Di halaman-halaman terakhir, terdapat catatan eksperimen dosis racun. Vicky mencatat reaksi tubuh Dita setiap minggunya. Mulai dari kerontokan rambut, kulit yang kusam, hingga keluhan sakit perut. Semuanya dicatat dengan rapi seolah Dita adalah tikus percobaan, bukan istri. Sari memanggil Dita dari sudut lain ruangan. Ia menemukan sebuah kotak kardus berisi botol-botol obat kosong. Dita memeriksa botol itu. Labelnya bertuliskan nama obat keras yang berfungsi untuk mengeraskan dinding rahim dan memicu ketidakseimbangan hormon permanen. Dita terduduk lemas di atas tumpukan karung. Kakinya seolah tak bertulang. Ternyata bukan hanya ingin membunuhnya perlahan, Vicky dan ibunya juga secara sistematis memastikan Dita tidak akan pernah bisa hamil. Selama ini Dita menangis dan berdoa setiap malam meminta keturunan, menyalahkan dirinya sendiri karena belum bisa memberi cucu untuk mertuanya, padahal mertuanya lah yang setiap hari memberinya obat kemandulan yang dicampur dalam makanannya. Di laci meja yang tidak terkunci, Dita menemukan tumpukan surat tagihan. Amplop-amplop berwarna merah itu berasal dari berbagai pihak, mulai dari rentenir hingga bank swasta. Jumlah hutangnya fantastis, mencapai miliaran rupiah. Rupanya Vicky terjerat dalam investasi bisnis bodong yang gagal total dan gaya hidup hedonisme yang ia sembunyikan rapat-rapat. Dita meremas surat tagihan itu hingga remuk. Semua kebaikan, perhatian, dan kesabaran Vicky selama ini hanyalah topeng untuk menutupi kebangkrutan dan keserakahan. Mereka butuh uang Dita, dan mereka butuh Dita mati agar seluruh aset jatuh ke tangan mereka tanpa sisa. Gudang gelap dan pengap itu menjadi saksi bisu betapa busuknya hati orang-orang yang selama ini Dita anggap keluarga. Dita bangkit berdiri, matanya tidak lagi memancarkan kesedihan, melainkan tekad yang membara. Ia mengambil beberapa sampel bubuk oplosan, botol obat, dan memfoto semua bukti di gudang itu dengan ponselnya. Malam itu hujan turun deras, seolah langit ikut menangis melihat nasib Dita. Namun di dalam kamar tidurnya yang mewah, Dita duduk tegak di meja kerjanya, ditemani tumpukan dokumen hukum peninggalan almarhum ayahnya. Penemuan di gudang siang tadi memaksanya untuk membuka kembali berkas-berkas wasiat yang selama ini ia abaikan karena terlalu percaya pada suaminya. Dita membaca ulang setiap pasal dalam surat wasiat ayahnya dengan teliti, ditemani cahaya lampu belajar yang remang. Ayahnya adalah seorang pengusaha yang sangat cerdas dan visioner. Rupanya, sang ayah sudah memiliki firasat buruk atau setidaknya langkah antisipasi yang sangat jauh ke depan untuk melindungi putri tunggalnya. Dalam surat wasiat itu tertulis klausul yang sangat spesifik mengenai pencairan aset utama berupa deposito, saham, dan logam mulia yang nilainya puluhan miliar rupiah. Aset tersebut dikunci dalam sebuah trust fund yang hanya bisa dicairkan penuh dalam dua kondisi. Kondisi pertama adalah jika Dita memiliki keturunan biologis, maka aset itu akan cair untuk masa depan anak tersebut di bawah wali ibunya. Kondisi kedua adalah jika Dita meninggal dunia. Jika Dita meninggal tanpa anak, maka suami sahnya akan menjadi ahli waris tunggal yang berhak atas segalanya. Namun, ada satu klausul kecil yang mungkin luput dari perhatian Vicky atau mungkin ia remehkan. Jika Dita meninggal secara tidak wajar atau bercerai sebelum meninggal, maka seluruh aset akan disumbangkan ke yayasan sosial yang ditunjuk ayahnya. Dita tersenyum getir. Sekarang ia mengerti sepenuhnya peta permainan Vicky. Suaminya itu pasti sudah membaca wasiat ini secara diam-diam. Itulah sebabnya Vicky dan Ibu Widi sangat gencar melakukan dua hal sekaligus. Membuat Dita mandul dan membuat Dita sakit-sakitan secara perlahan. Mereka memberi obat pengeras rahim agar kondisi pertama, memiliki anak, tidak pernah terjadi, sehingga harta tidak jatuh ke anak. Kemudian, mereka memberi makanan kucing dan racun kimia untuk merusak ginjal Dita pelan-pelan. Tujuannya agar kematian Dita nantinya terlihat seperti kematian wajar akibat penyakit komplikasi,
sehingga kondisi kedua, Dita meninggal, terpenuhi dan Vicky bisa melenggang mulus menguasai harta warisan sebagai suami yang berduka. Sebuah rencana yang sangat jahat, rapi, dan terstruktur. Suara mobil Vicky terdengar memasuki garasi. Dita buru-buru membereskan dokumen wasiat itu dan menyembunyikannya kembali di dalam brankas dinding di balik lukisan kamarnya. Ia segera mengganti pakaiannya dengan daster tidur, menghapus riasan wajahnya agar terlihat pucat, dan naik ke atas tempat tidur. Ia mengatur napasnya agar terdengar berat dan sesak. Saat pintu kamar terbuka, Vicky melihat istrinya sedang terbaring lemah di bawah selimut tebal. Vicky mendekat dengan wajah pura-pura khawatir yang kini terlihat sangat menjijikan di mata Dita. Vicky bertanya dengan suara lembut, apakah Dita sudah makan dan minum obatnya. Dita hanya mengangguk lemah tanpa membuka mata, membiarkan Vicky menyentuh keningnya. Vicky terdengar menghela napas, namun bukan napas kesedihan, melainkan napas ketidaksabaran. Pria itu kemudian berjalan menuju balkon kamar, mengira Dita sudah tertidur pulas karena pengaruh obat tidur yang biasanya ia campurkan. Dita membuka matanya sedikit, mengintip dari balik bulu matanya. Vicky mengeluarkan ponselnya dan menghubungi seseorang. Dita menajamkan pendengarannya. Meski suara hujan di luar cukup deras, posisi Vicky yang berdiri di ambang pintu kaca balkon membuat suaranya masih bisa tertangkap samar-samar oleh telinga Dita. "Tenang saja, Bu," suara Vicky terdengar bicara pada ibunya di ujung telepon. Ginjalnya pasti sudah rusak parah. Wajahnya sudah abu-abu, kulitnya kering. Tadi pagi dia bahkan tidak kuat bangun dari kasur. Vicky diam sejenak mendengarkan jawaban dari seberang sana, lalu tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat kejam. "Iya, aku sudah tambah dosisnya malam ini. Campuran yang ibu buat tadi siang sangat efektif. Aku yakin dia tidak akan bertahan sampai bulan depan. Begitu dia lewat, sertifikat tanah dan deposito itu jadi milik kita. Kita bisa lunasi semua hutang investasi itu dan beli villa di luar kota." Dita meremas sprei di bawah selimutnya dengan kuat, hingga buku-buku jarinya memutih. Hatinya hancur berkeping-keping mendengar konfirmasi langsung dari mulut suaminya. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi penyangkalan. Pria yang ia nikahi, yang ia layani setiap hari, benar-benar menghitung hari menuju kematiannya demi uang. Vicky melanjutkan percakapannya, kali ini nadanya lebih serius. "Tapi kita harus hati-hati, Bu. Jangan sampai dokter curiga. Kita harus pastikan diagnosanya gagal ginjal alami atau kanker hati. Besok aku akan bawa dia ke dokter kenalanku, dokter yang bisa aku bayar untuk memalsukan rekam medis." Mendengar itu, rasa takut Dita berubah menjadi strategi bertahan hidup. Ia tidak boleh dibawa ke dokter pilihan Vicky. Itu sama saja dengan menyerahkan nyawanya secara sukarela. Ia harus bertindak lebih cepat. Vicky menutup teleponnya dan kembali masuk ke kamar. Ia berdiri di samping tempat tidur, menatap Dita yang pura-pura tidur dengan tatapan dingin tanpa emosi. Vicky berbisik pelan, "Cepatlah mati, Dita. Aku lelah bersandiwara menjadi suami yang baik untuk wanita membosankan sepertimu." Setelah mengucapkan kalimat kutukan itu, Vicky mematikan lampu utama dan naik ke sisi lain tempat tidur, memunggungi Dita seperti biasa. Malam itu Dita tidak tidur sedetik pun. Di dalam kegelapan, otaknya bekerja keras menyusun rencana serangan balik. Ia tahu ia tidak bisa langsung lapor polisi karena Vicky pasti akan berkelit dan membuang semua barang bukti. Keluarga Vicky sangat pandai bersandiwara. Dita butuh Vicky mengakui perbuatannya di depan umum, atau tertangkap basah dengan cara yang tidak bisa disangkal. Dita teringat pada acara makan malam besar keluarga besar yang akan diadakan minggu depan di rumah mereka. Itu adalah momen yang tepat. Tapi sebelum itu, ia harus memastikan dirinya aman. Dita memutuskan mulai besok ia akan menukar semua makanan dan minuman yang disiapkan Vicky. Lebih dari itu, ia akan mulai memberikan pelajaran kecil pada Vicky dan Ibu Widi. Jika mereka suka meracuninya, mungkin mereka juga harus merasakan bagaimana rasanya tubuh digerogoti penyakit misterius. Keesokan paginya, Dita bangun dengan rencana baru. Ia meminta Sari untuk membeli susu protein asli yang kemasannya sama persis, serta obat pencahar dosis tinggi dan bubuk gatal dari toko bahan kimia. Ketika Vicky sedang mandi, Dita dengan cekatan menukar isi toples, susu jahat, racikan Vicky dengan susu asli yang sehat. Sementara bubuk racikan Vicky yang berisi makanan kucing dan pengeras rahim itu, Dita simpan sebagian untuk barang bukti, dan sebagian lagi ia campurkan ke dalam toples kopi bubuk kesukaan Vicky dan toples teh melati favorit Ibu Widi. Dita tersenyum dingin menatap toples kopi itu. "Selamat menikmati sarapanmu, suamiku," bisiknya pelan. Mulai hari ini, setiap tegukan kopi yang diminum Vicky akan menjadi racun yang ia tanam sendiri. Perang diam-diam di meja makan itu pun resmi dimulai. Pagi itu,
Sinar matahari menerobos masuk melalui celah-celah tirai jendela kamar, menyinari wajah Dita yang sudah terbangun jauh sebelum adzan subuh berkumandang. Tidak seperti hari-hari sebelumnya di mana ia bangun dengan tubuh lemas dan kepala pening, hari ini Dita merasakan energi yang berbeda. Energi itu bukan berasal dari vitamin, melainkan dari dendam yang kini menjadi bahan bakar utamanya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin meja rias. Wajahnya yang biasanya pucat kini tampak lebih segar, karena ia sudah diam-diam membuang semua krim wajah pemberian Vicky yang ternyata mengandung merkuri, dan menggantinya dengan produk aman yang ia beli lewat Sari. Dita tersenyum tipis, sebuah senyum misterius yang tidak pernah dilihat suaminya sebelumnya. Hari ini adalah hari pertama ia melancarkan serangan balik secara nyata, sebuah perang dingin yang akan dimainkan di meja makan dan di balik pintu-pintu tertutup ban. Rutinitas pagi pun dimulai dengan sandiwara yang sempurna. Dita duduk di meja makan dengan wajah cerah, sementara Sari sibuk menata sarapan. Vicky turun dari lantai atas sambil membetulkan dasi kerjanya, wajahnya tampak kusut kurang tidur. Mungkin karena sibuk memikirkan hutang-hutangnya yang semakin menumpuk. Melihat Dita yang terlihat bugar, Vicky tampak sedikit terkejut. Ia mengerutkan kening sejenak, mungkin bertanya-tanya mengapa racun yang ia berikan belum melumpuhkan istrinya pagi ini. Dita menyambut suaminya dengan senyum manis yang dibuat-buat, lalu dengan sengaja mengambil gelas susu proteinnya. Tentu saja, isi gelas itu sudah ditukar Dita dengan susu hamil premium asli yang dibeli Sari kemarin. Di depan mata Vicky, Dita meminum susu itu sampai tandas. Setetes pun tidak tersisa. Vicky tersenyum puas, sebuah senyum kemenangan yang prematur. Karena ia tidak tahu bahwa yang diminum istrinya adalah nutrisi sesungguhnya, bukan racun racikannya. Setelah sarapan, Dita beranjak ke dapur dengan alasan ingin membuatkan kopi spesial untuk suaminya. Ini adalah momen yang paling ditunggu Dita. Tangannya dengan cekatan membuka toples kaca berisi bubuk kopi robusta favorit Vicky. Namun, kali ini Dita tidak hanya menyeduh kopi. Ia mengambil toples kecil yang disembunyikan di balik rak bumbu, toples berisi campuran bubuk makanan kucing dan obat pengeras rahim yang ia ambil dari gudang kemarin sebagai barang bukti. Dengan takaran yang cukup royal, Dita mencampurkan bubuk jahat itu ke dalam cangkir kopi Vicky, lalu mengaduknya dengan air panas hingga larut sempurna. Aroma kopi yang kuat berhasil menyamarkan bau amis bubuk itu, persis seperti cara Vicky menyamarkan racun di susu Dita dengan perasa vanila. Dita membawa cangkir itu ke meja makan dan menyajikannya dengan penuh kasih sayang palsu. "Minumlah, Mas, biar kerjanya semangat," ujar Dita lembut. Vicky tanpa curiga sedikit pun menyesap kopi itu, menikmati setiap tegukan yang akan menjadi awal kehancurannya sendiri. Setelah Vicky berangkat kerja dengan mobil mewahnya, Dita tidak tinggal diam di rumah. Ia segera bersiap-siap. Ia mengenakan gamis terbaiknya dan meminta Sari menemaninya pergi. Tujuan mereka bukan pusat perbelanjaan atau salon, melainkan kantor cabang utama bank tempat ayah Dita menyimpan aset-aset likuidnya. Dita tahu Vicky memegang beberapa kartu akses dan buku tabungan operasional rumah tangga. Namun Vicky tidak memiliki akses ke deposito berjangka dan rekening utama warisan yang membutuhkan tanda tangan basah dan verifikasi biometrik Dita. Sesampainya di bank, Dita langsung meminta bertemu dengan manajer prioritas yang sudah lama melayani keluarganya. Di dalam ruangan tertutup yang dingin dan privat itu, Dita melakukan manuver finansial yang mematikan. Ia menginstruksikan bank untuk memindahkan sebagian besar dana tunai dari rekening yang bisa dipantau Vicky ke rekening baru yang ia buat atas nama Yayasan Sosial Bayangan, namun tetap di bawah kendali penuh Dita. Ia juga memblokir semua kartu kredit tambahan yang dipegang Vicky dengan alasan kartu tersebut hilang. Lebih jauh lagi, Dita mencabut surat kuasa apapun yang pernah ia tanda tangani di awal pernikahan yang memberikan wewenang pada Vicky untuk mengurus aset tanah. Sang manajer bank, yang sedikit terkejut dengan perubahan mendadak ini, hanya mengangguk patuh melihat ketegasan di mata Dita. Dalam hitungan jam, keran uang yang selama ini mengalir deras ke kantong Vicky telah ditutup rapat tanpa pria itu sadari. Vicky yang sedang bekerja di kantornya, belum tahu bahwa kartu di dompetnya kini tak lebih dari sepotong plastik tidak berguna. Menjelang sore, Dita kembali ke rumah dengan perasaan lega yang luar biasa. Namun, tugasnya belum selesai. Sore itu Ibu Widi dijadwalkan datang berkunjung untuk memeriksa kondisi menantunya. Dita dan Sari sudah bersiap. Sari membuatkan kue bolu yang terlihat lezat, namun adonannya telah dicampur dengan sedikit obat pencahar dosis tinggi yang digerus halus. Ketika Ibu Widi datang dengan gaya bicaranya yang sok manis dan penuh kepalsuan, Dita menyambutnya dengan hangat. Mereka duduk di ruang tamu, dan Dita menyuguhkan teh hangat. Teh itu, tentu saja, diseduh menggunakan air yang sudah dicampur dengan bubuk spesial dari gudang belakang, racikan makanan kucing yang sama dengan yang diminum Vicky pagi tadi. Dita menatap ibu mertuanya yang menyesap teh itu, sambil mengkritik dekorasi rumah Dita yang menurutnya kurang mewah. Dalam hati, Dita tertawa getir.
Wanita tua di hadapannya ini tidak sadar bahwa ia sedang meminum racun yang ia buat sendiri untuk menantunya. Ini adalah bentuk keadilan yang puitis. Dita mendengarkan celotehan Ibu Widi dengan sabar, sesekali mengangguk setuju, sambil terus menawarkan kue bolu spesial itu. Ibu Widi yang rakus memakan 2 potong besar kue itu tanpa sisa. Dita membayangkan bagaimana reaksi perut ibu mertuanya nanti malam. Ia tidak merasa bersalah sedikit pun. Rasa iba di hatinya sudah mati saat ia melihat bukti-bukti di gudang kemarin. Serangan balik ini baru permulaan, dan Dita berjanji tidak akan berhenti sampai mereka merasakan sakit yang sama, atau bahkan lebih parah. Efek dari serangan balik Dita mulai terlihat lebih cepat dari dugaan. 3 hari setelah Dita mulai mencampurkan bubuk rahasia ke dalam kopi Vicky dan teh Ibu Widi, suasana di rumah itu mulai berubah menjadi tegang dengan cara yang berbeda. Vicky, yang biasanya pulang kerja dengan wajah segar dan penuh percaya diri, kini sering terlihat pucat dan lesu. Pagi itu di meja makan, Vicky tampak tidak nafsu menyentuh sarapannya. Ia berulang kali memegang perutnya, wajahnya meringis menahan nyeri yang melilit. Keringat dingin sebesar biji jagung muncul di dahinya. Dita, yang sedang mengoleskan selai di rotinya dengan tenang, bertanya dengan nada polos yang sangat meyakinkan. "Mas, kenapa? Kok pucat sekali? Apa masalah makan di luar?" Vicky menggeleng lemah, berusaha menyembunyikan rasa sakitnya. Ia tidak mau terlihat lemah di depan istri yang ingin ia singkirkan. Ia beralasan bahwa itu hanya gejala masuk angin biasa, karena terlalu banyak kena AC di kantor. Padahal, Vicky merasakan perutnya seperti diaduk-aduk, mual yang hebat terus mendesak naik ke kerongkongannya, dan ada rasa panas aneh di lambungnya, efek dari meminum serbuk kimia dan makanan hewan yang tidak bisa dicerna tubuh manusia. Dita dengan sigap berdiri, berpura-pura sangat khawatir. Ia memijat tengkuk Vicky dan menawarkan untuk membuatkan jamu herbal, warisan neneknya. Vicky yang sudah putus asa dengan sakit perutnya mengangguk setuju. Tentu saja, jamu yang dibuatkan Dita hanyalah campuran air hangat dengan dosis bubuk makanan kucing yang lebih tinggi ditambah perasan pare yang sangat pahit untuk menyamarkan rasa. Dita menyuapkan jamu itu ke mulut Vicky dengan telaten, menikmati pemandangan suaminya yang menelan racunnya sendiri dengan sukarela. Sementara itu, teror juga menghantui Ibu Widi. Siang harinya, telepon rumah berdering. Dita mengangkatnya dan mendengar suara Ibu Widi di ujung sana yang terdengar panik dan marah-marah. Ibu mertuanya itu mengeluh mengalami gatal-gatal hebat di seluruh tubuhnya, dan diare yang tidak kunjung berhenti sejak kemarin. Kulitnya memerah dan timbul bentol-bentol aneh yang panas. Ibu Widi menuduh Dita menyuguhkan makanan basi saat ia berkunjung terakhir kali. Dengan nada tenang dan sedih, Dita membela diri. Ia mengingatkan bahwa ia juga memakan kue yang sama dan minum teh yang sama, tapi ia baik-baik saja. Dita justru membalikan tuduhan dengan halus, mengatakan mungkin Ibu Widi terkena alergi atau karma karena sering berprasangka buruk pada orang lain. Ucapan karma itu diucapkan Dita dengan nada bercanda, namun cukup membuat Ibu Widi terdiam sejenak di ujung telepon, merasakan dingin merambat di punggungnya. Malam harinya, Dita meningkatkan level permainan mentalnya. Saat makan malam, Sari menghidangkan ikan bakar dengan sambal terasi yang aromanya menggugah selera. Namun, saat Vicky hendak menyuap nasi, Dita tiba-tiba meletakkan sendoknya dengan keras, membuat Vicky terlonjak kaget. Dita menatap piringnya dengan tatapan jijik, lalu mengendus-endus udara. "Mas," panggil Dita dengan suara bergetar ketakutan, "Mas mencium bau aneh tidak? Baunya seperti makanan kucing basah yang sudah busuk." Vicky yang sedang mengunyah langsung tersedak. Wajahnya berubah menjadi seputih kertas. Jantungnya berpacu cepat. Ia menatap Dita dengan mata terbelalak, mencari tanda-tanda apakah istrinya sudah tahu. Namun Dita tetap pada perannya. Ia memandang sekeliling ruangan dengan tatapan bingung, seolah-olah benar-benar mencium bau itu. "Aneh sekali," lanjut Dita, "baunya sangat menyengat, padahal kita tidak punya kucing. Apa mungkin ada bangkai tikus di plafon? Atau, apa mungkin ada orang jahat yang menaruh makanan hewan di makanan kita?" Dita menatap lurus tepat ke manik mata Vicky saat mengucapkan kalimat terakhir itu. Vicky merasa seolah-olah ditelanjangi. Rasa bersalah dan ketakutan bercampur aduk membuat perutnya semakin sakit. Ia membanting sendoknya, membentak Dita agar tidak bicara omong kosong, lalu lari ke kamar mandi untuk memuntahkan isi perutnya. Dita tersenyum tipis melihat punggung suaminya yang berlari ketakutan. Ketakutan psikologis ternyata jauh lebih menyiksa daripada sakit fisik. Puncak teror mental minggu itu terjadi saat Dita dan Sari menjalankan rencana pengumpulan bukti suara. Dita sengaja berpamitan pada Vicky untuk pergi ke pengajian rutin bersama tetangga kompleks, dan mengatakan akan pulang larut malam. Vicky, yang sedang sakit perut dan demam karena efek racun,
merasa lega karena bisa beristirahat tanpa harus bersandiwara. Ia segera menelepon ibunya untuk datang merawatnya. Begitu Ibu Widi datang dengan kondisi yang juga tidak kalah menyedihkan, garuk-garuk tubuh karena gatal, mereka berdua mengobrol di ruang tengah. Mereka tidak sadar bahwa di bawah meja kopi, tertempel sebuah alat perekam suara mini yang sudah dinyalakan Sari sebelum ia pergi ke pasar. Percakapan ibu dan anak yang sakit-sakitan itu terekam dengan sangat jelas. Ibu Widi terdengar merintih, "Aduh, Fik, perut ibu sakit sekali, kulit ibu rasanya terbakar. Apa jangan-jangan si Dita itu tahu sesuatu?" Vicky menyahut dengan suara lemah namun penuh emosi, "Tidak mungkin dia tahu, Bu. Dia itu bodoh dan penurut. Ini pasti cuma kebetulan kita sakit barengan. Yang penting, Ibu sudah siapkan racun dosis tinggi untuk acara makan malam keluarga lusa kan? Kita harus selesaikan ini secepatnya. Aku sudah tidak tahan hidup pura-pura baik sama dia. Aku mau uangnya cair, aku mau bayar hutang judi sahamku, dan kita pergi dari sini." Ibu Widi menjawab, "Tenang saja. Ibu sudah siapkan racun sianida dosis kecil tapi mematikan yang akan dicampur di puding jatah dia. Kali ini dia tidak akan bangun lagi." Sore harinya, saat Dita pulang dan mendengarkan rekaman itu lewat earphone di kamarnya, air matanya menetes. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata kemarahan yang memuncak. Rekaman ini adalah kartu as yang ia butuhkan. Pengakuan langsung tentang rencana pembunuhan berencana, motif harta, dan hutang judi. Vicky dan Ibu Widi baru saja menandatangani surat kematian mereka sendiri, bukan secara fisik, tapi secara hukum dan sosial. Dita menyimpan rekaman itu di 3 tempat berbeda, di ponselnya, di laptopnya, dan ia kirimkan salinannya ke email pengacara kepercayaan mendiang ayahnya. Dita menatap kalender di dinding. 2 hari lagi adalah acara makan malam keluarga besar. Acara yang direncanakan Vicky sebagai panggung kematian Dita, kini akan Dita ubah menjadi panggung eksekusi bagi suami dan mertuanya. "Bersiaplah, Mas Vicky," bisik Dita pelan, "lusa, kamu akan memakan karma yang jauh lebih pahit daripada makanan kucing ini." Malam yang telah ditunggu-tunggu sekaligus ditakuti itu akhirnya tiba. Rumah besar peninggalan orang tua Dita telah disulap menjadi tempat perjamuan yang sangat mewah. Lampu-lampu kristal gantung dinyalakan dengan terang benderang, memantulkan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruang tamu dan ruang makan. Meja panjang dari kayu jati yang kokoh telah ditata dengan taplak sutra, piring-piring porselen mahal, dan gelas-gelas kristal yang berkilauan. Bunga-bunga segar yang didatangkan khusus pagi ini menghiasi setiap sudut ruangan, menyebarkan aroma harum yang bercampur dengan wangi masakan lezat yang menguar dari dapur. Bagi para tamu undangan yang mulai berdatangan, malam ini tampak seperti acara syukuran keluarga yang hangat dan penuh kebahagiaan. Namun, bagi Dita, Vicky, Ibu Widi, dan Sari, malam ini adalah sebuah panggung sandiwara mematikan di mana nyawa menjadi taruhannya. Di balik senyum ramah yang terpampang di wajah tuan rumah, tersembunyi rencana busuk dan strategi pembalasan yang siap meledak kapan saja. Vicky tampak sangat gagah malam itu dengan kemeja batik sutra lengan panjang yang ia kenakan. Ia berdiri di dekat pintu masuk, menyambut para paman, bibi, dan sepupu Dita dengan senyum lebar yang sangat meyakinkan. Ia menjabat tangan mereka dengan erat, menerima pujian demi pujian tentang betapa beruntungnya Dita memiliki suami yang begitu perhatian dan tampan. Tidak ada satupun dari kerabat Dita yang menaruh curiga. Di mata mereka, Vicky adalah sosok menantu idaman yang telah merawat Dita dengan penuh kesabaran selama istrinya itu sakit-sakitan belakangan ini. Vicky menikmati setiap pujian itu, merasa seolah-olah kemenangannya sudah di depan mata. Dalam saku celananya, ia menyimpan sebuah botol kecil berisi cairan bening yang ia dapatkan dari kenalan ibunya di pasar gelap. Cairan itu adalah racun potasium sianida dosis tinggi yang tidak berbau dan tidak berasa, yang rencananya akan ia campurkan ke dalam makanan penutup khusus untuk Dita malam ini. Rencananya begitu sederhana namun kejam. Dita akan kolaps di tengah acara, seolah-olah terkena serangan jantung mendadak atau komplikasi penyakit, dan dengan banyaknya saksi mata yang melihat Vicky bersikap manis sepanjang malam, tidak akan ada yang menuduhnya sebagai pembunuh. Sementara itu, di dalam kamarnya, Dita menatap pantulan dirinya di cermin besar. Ia mengenakan gamis berwarna lembut yang membuatnya terlihat anggun namun tetap sederhana. Wajahnya dipoles riasan tipis untuk menutupi rona segar di pipinya, agar ia tetap terlihat sedikit pucat sesuai dengan skenario, istri sakit, yang dibangun Vicky. Jantung Dita berdegup kencang, bukan karena takut mati, melainkan karena adrenalin yang memuncak. Ia tahu malam ini Vicky akan mencoba membunuhnya. Berdasarkan rekaman suara yang ia dapatkan 2 hari lalu, malam ini adalah malam eksekusi. Namun, Dita tidak gentar. Ia sudah mempersiapkan segalanya. Di halaman samping rumah, di area parkir yang agak tersembunyi, sebuah mobil hitam sudah menunggu.
Di dalamnya ada pengacara kepercayaan mendiang ayahnya dan seorang dokter forensik yang merupakan sahabat lama ayahnya. Mereka siap masuk begitu Dita memberi kode. Sari, sang pembantu setia, juga sudah bersiap di dapur dengan tugas khususnya. Malam ini, Dita tidak akan menjadi korban. Ia akan menjadi hakim yang menjatuhkan vonis. Acara dimulai dengan ramah tamah dan makan malam prasmanan. Suasana terasa hangat, penuh tawa dan obrolan keluarga. Dita duduk di ujung meja, diapit oleh Vicky dan Ibu Widi. Ibu mertuanya itu tampak gelisah. Sesekali menggaruk tangannya yang tertutup lengan panjang kebaya. Rupanya efek bubuk gatal dan racun ringan yang diberikan Dita masih bekerja dengan baik. Meski demikian, Ibu Widi tetap berusaha tersenyum manis pada besan-besannya, memainkan peran sebagai ibu mertua yang penyayang. Vicky dengan telaten mengambilkan makanan untuk Dita, memilihkan sayuran dan lauk yang katanya sehat. Dita menerima piring itu dengan senyum tipis. Namun ia hanya mengaduk-aduk isinya tanpa benar-benar memakannya. Ia beralasan perutnya masih mual. Sebuah alasan yang diterima Vicky dengan senang hati karena itu berarti perut Dita kosong dan siap menerima racun utama nanti. Waktu bergulir perlahan hingga tiba saatnya sesi makanan penutup. Ini adalah momen kuncinya. Vicky berdiri, meminta perhatian semua orang. Ia berkata dengan suara lantang namun lembut, bahwa ia telah menyiapkan puding spesial buatan ibunya khusus untuk istri tercintanya, Dita, sebagai bentuk doa agar Dita segera diberi kesembuhan dan keturunan. Para tamu bertepuk tangan, terharu dengan romantisnya perlakuan Vicky. Ibu Widi tersenyum miring, matanya berkilat licik menatap Dita. Sari keluar dari dapur membawa nampan besar berisi mangkuk-mangkuk puding untuk para tamu. Sementara Vicky pergi ke dapur sebentar dan kembali membawa satu mangkuk puding yang terpisah. Mangkuk itu terlihat sama dengan yang lain. Namun Dita tahu, itulah mangkuk mautnya. Vicky berjalan mendekati Dita dengan langkah mantap, seolah malaikat maut sedang berjalan membawa sabitnya. Dita menahan napas. Ia melihat tangan Vicky sedikit gemetar saat meletakkan mangkuk puding coklat itu tepat di hadapannya. Makanlah, sayang. Ini ibu buatkan khusus dengan gula diet dan vitamin tambahan. Habiskan ya, biar kamu cepat sehat, ujar Vicky dengan nada yang sangat manis, namun matanya menatap tajam penuh paksaan. Semua mata di ruangan itu tertuju pada Dita, menunggu ia menyuap puding tanda cinta suaminya. Dita mengangkat sendoknya perlahan. Waktu seolah berhenti. Vicky menahan napas, menunggu sendok itu masuk ke mulut Dita. Namun, tepat sebelum sendok itu menyentuh bibir Dita, sebuah kekacauan terjadi. Sari, yang sedang berkeliling membagikan air mineral, tiba-tiba tersandung karpet tebal di dekat kursi Dita. Tubuhnya oleng dan menabrak punggung Vicky dengan keras. Guncangan itu membuat Vicky terdorong ke depan, menyenggol tangan Dita. Mangkuk puding di tangan Dita terlempar dan jatuh pecah berkeping-keping di atas lantai marmer putih yang mahal. Cairan puding itu muncrat kemana-mana, mengotori sepatu Vicky dan ujung gamis Dita. Astaga! Kamu ini buta ya? Bentak Vicky dengan suara menggelegar. Refleks kemarahannya meledak karena rencana pembunuhannya gagal total. Wajahnya merah padam, urat lehernya menonjol. Para tamu terkejut melihat perubahan sikap Vicky yang drastis, dari suami lembut menjadi monster pemarah dalam hitungan detik. Sari gemetar ketakutan, meminta maaf berulang kali sambil memunguti pecahan mangkuk. Namun, perhatian Dita bukan pada kemarahan Vicky, melainkan pada lantai tempat puding itu tumpah. Semua orang di ruangan itu terdiam, mata mereka terpaku ke lantai. Puding yang tumpah itu bereaksi aneh dengan lapisan lilin pengkilap lantai marmer. Terdengar suara mendesis pelan, seperti suara daging yang diletakkan di atas penggorengan panas. Cairan puding itu berbuih, mengeluarkan asap tipis berbau almond pahit yang menyengat. Lantai marmer putih yang terkena cairan itu perlahan berubah warna menjadi hitam pekat, seolah-olah terbakar oleh asam yang sangat kuat. Ruangan itu hening seketika. Bau bahan kimia yang tajam mulai menyebar, membuat beberapa tamu menutup hidung. Dokter sahabat ayah Dita yang sejak tadi menunggu di luar, kini melangkah masuk dengan tenang setelah mendengar keributan, mendekati tumpahan itu dan mengamatinya dengan wajah serius. Vicky mematung. Wajahnya yang tadi merah karena marah, kini berubah pucat pasi seperti mayat. Ia menyadari bahwa dosis racun yang ibunya racik ternyata terlalu kuat, hingga bereaksi secara visual. Ia mencoba menutupi tumpahan itu dengan kakinya, tertawa gugup, ini cuma reaksi kimia biasa antara gula dan pembersih lantai. Sari, cepat bersihkan ini, teriaknya panik. Tapi tidak ada yang bergerak. Suasana berubah mencekam. Para kerabat mulai saling berbisik, menatap Vicky dengan tatapan curiga dan takut. Sandiwara Vicky mulai retak, dan Dita, yang masih duduk tenang di kursinya, perlahan berdiri.
Tatapan matanya yang selama ini sayu dan lemah, kini berubah menjadi tatapan elang yang siap menyambar mangsanya. Jangan ada yang menyentuh tumpahan itu. Suara Dita terdengar dingin dan berwibawa, membelah kesunyian ruangan. Itu bukan gula, Mas. Itu sianida. Pernyataan Dita menggema di seluruh ruangan bagaikan petir di siang bolong. Kata, sianida, membuat para tamu undangan sontak mundur beberapa langkah, menjauh dari meja makan dengan wajah ngeri. Ibu Widi yang duduk di samping Dita langsung berdiri, menunjuk wajah menantunya dengan jari telunjuk yang gemetar. Jaga mulutmu, Dita. Kamu menuduh suamimu dan ibunya mau meracunimu? Dasar istri durhaka tidak tahu diuntung. Teriak Ibu Widi dengan suara melengking, berusaha menutupi kepanikan dengan kemarahan. Vicky juga segera memasang topeng korban. Ia mendekati Dita, mencoba memegang bahunya. Sayang, kamu pasti berhalusinasi karena sakitmu. Mana mungkin aku melakukan itu? Aku mencintaimu, ucap Vicky dengan nada memelas, berharap keluarganya masih berpihak padanya. Dita menepis tangan Vicky dengan kasar. Ia melangkah mundur, mengambil jarak aman. Dengan tenang, ia merogoh saku gamisnya dan mengeluarkan sebuah amplop tebal serta flash disk. Ia menyerahkan flash disk itu kepada Sari, yang dengan sigap mencolokkannya ke laptop yang tersambung ke layar televisi besar di ruang keluarga, tempat yang biasanya digunakan untuk karaoke. Kalian bilang kalian mencintaiku? Tanya Dita dengan senyum sinis. Mari kita lihat seberapa besar cinta kalian. Layar televisi menyala. Bukan video kenangan manis yang muncul, melainkan rekaman CCTV dari gudang belakang rumah. Rekaman itu memperlihatkan dengan jelas sosok Ibu Widi dan Vicky yang sedang berada di gudang, dikelilingi karung-karung makanan kucing. Dalam video itu, terlihat jelas Ibu Widi sedang menumbuk makanan kucing curah, sementara Vicky menuangkan cairan dari botol berlabel tengkorak ke dalam adonan. Suara mereka tidak terdengar di CCTV, tapi adegan selanjutnya adalah rekaman suara yang diputar melalui speaker ruangan dengan volume maksimal. Itu adalah rekaman percakapan telepon Vicky dan ibunya yang disadap Dita beberapa hari lalu, serta rekaman percakapan di ruang tamu saat mereka merencanakan pembunuhan malam ini. Suara Vicky terdengar jelas memenuhi ruangan. Tenang saja, Bu. Ginjalnya pasti sudah rusak parah. Begitu dia lewat, sertifikat tanah dan deposito itu jadi milik kita. Kita bisa lunasi semua hutang investasi itu. Diikuti suara Ibu Widi, ibu sudah siapkan racun sianida dosis kecil tapi mematikan yang akan dicampur di puding jatah dia. Kali ini dia tidak akan bangun lagi. Setiap kata dalam rekaman itu menghantam telinga para tamu undangan seperti palu godam. Paman dan Bibi Dita menutup mulut mereka karena syok. Sepupu-sepupu Dita menatap Vicky dengan tatapan jijik. Topeng Vicky hancur berkeping-keping. Tidak ada lagi yang bisa disangkal. Bukti visual dan audio itu terlalu nyata. Vicky terhuyung ke belakang, kakinya lemas menabrak kursi. Ia menatap Dita dengan tatapan tidak percaya. Istri yang selama ini ia anggap bodoh dan penurut, ternyata telah merekam semuanya. Dan ini, Dita melemparkan amplop yang ia pegang ke wajah Vicky. Kertas-kertas di dalamnya berhamburan ke lantai. Itu adalah struk belanja pakan ternak, hasil uji laboratorium tanaman yang mati karena siraman, susu, Vicky, dan fotokopi surat hutang investasi bodoh milik Vicky yang nilainya miliaran rupiah. Kamu memberiku makan kucing setiap hari, Mas. Kamu mengganti susu program hamilku dengan pakan ternak oplosan dan obat pengeras rahim. Kamu ingin aku mati perlahan supaya kamu bisa menguasai harta warisan ayah. Kamu bukan manusia, Mas. Kamu dan ibumu lebih rendah dari binatang yang kalian jadikan pakan itu. Ibu Widi yang merasa tersudut tiba-tiba berteriak histeris dan mencoba menerjang Dita. Dasar wanita jalang. Mati kau. Namun, sebelum tangannya sempat menyentuh Dita, tubuh Ibu Widi tiba-tiba mengejang hebat. Ia memegangi perutnya, matanya melotot kesakitan. Wajahnya membiru. Wanita tua itu jatuh berlutut, lalu muntah darah bercampur buih putih di atas karpet mahal ruang tamu. Tubuhnya menggeliat-geliat seperti cacing kepanasan. Para tamu berteriak ngeri. Vicky yang hendak menolong ibunya, tiba-tiba juga merasakan serangan yang sama. Kakinya tidak bisa digerakkan, perutnya terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Ia jatuh terduduk di samping ibunya, mengerang kesakitan sambil memegangi lehernya yang terasa tercekik. Dita menatap pemandangan itu dengan tatapan dingin, tanpa sedikit pun rasa iba. Sakit, Mas? Sakit, Bu? Tanya Dita pelan namun menusuk. Itulah rasa sakit yang kalian tanam sendiri. Selama seminggu ini, aku mengembalikan semua hadiah kalian. Bubuk makanan kucing oplosan dan obat kimia yang kalian simpan di gudang, sudah aku campurkan ke dalam kopi pagi Mas Vicky dan teh sore Ibu Widi setiap hari.
Apa yang kalian rasakan sekarang adalah akumulasi dari racun yang kalian buat sendiri. Bedanya, aku tidak membunuh kalian. Aku hanya membiarkan kalian mencicipi menu maut kalian sendiri. Dokter forensik sahabat ayah Dita maju ke depan, memeriksa kondisi Vicky dan Ibu Widi sekilas, lalu menggelengkan kepala. Mereka keracunan zat korosif dan logam berat tingkat tinggi. Ginjal dan hati mereka pasti sudah mengalami kerusakan serius. Mereka butuh rumah sakit, tapi kerusakannya mungkin permanen. Dita mengangguk pada pengacaranya yang berdiri di dekat pintu. Sang pengacara membuka pintu utama lebar-lebar. 2 orang polisi berseragam lengkap masuk dengan wajah tegas, diikuti beberapa petugas medis. Rupanya Dita sudah mengatur agar polisi menunggu di luar pagar sejak awal acara. Vicky menatap polisi itu dengan pandangan kabur. Air matanya mengalir menahan sakit fisik dan rasa hancur karena kekalahan telak ini. Ia mencoba merangkak mendekati kaki Dita, memohon ampun dengan suara parau. Dita, tolong, aku suamimu, maafkan aku. Dita memundurkan kakinya, menolak disentuh oleh tangan kotor itu. Ia menatap Vicky dengan tatapan yang sudah mati rasa. Suamiku sudah mati saat pertama kali dia memutuskan untuk menukar susu istrinya dengan makanan kucing, ucap Dita tegas. Bawa mereka, Pak Polisi. Saya serahkan semua bukti percobaan pembunuhan berencana dan penipuan ini kepada pihak berwajib. Malam pesta yang seharusnya menjadi perayaan kematian Dita, kini berubah menjadi malam kehancuran bagi keluarga Vicky. Di hadapan seluruh keluarga besar yang menjadi saksi mata, Vicky dan Ibu Widi digelandang keluar rumah dengan tangan diborgol, tubuh mereka yang sakit-sakitan diseret menuju mobil polisi, sementara ambulans menunggu untuk memberikan pertolongan pertama sebelum mereka dijebloskan ke sel tahanan. Dita berdiri tegak di ambang pintu, didampingi Sari yang setia. Angin malam berhembus menerpa wajahnya, membawa pergi bau amis kebohongan yang selama ini menyelimuti rumah itu. Perang telah usai, dan Dita memenangkannya dengan telak. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Vicky dan Ibu Widi. Suara sirine mobil polisi yang meraung-raung membelah kesunyian malam di kompleks perumahan elit itu, menjadi tontonan bagi para tetangga yang terbangun karena keributan. Vicky digeret keluar dari rumah mewahnya dengan tangan terborgol erat di belakang punggung. Ia berjalan terseok-seok, bukan hanya karena dorongan kasar petugas, tetapi karena rasa sakit luar biasa yang menghantam perutnya. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin mengucur deras membasahi kemeja batik mahalnya yang kini kusut dan kotor. Di belakangnya, Ibu Widi ditandu oleh petugas medis menuju ambulans dengan pengawalan ketat polisi. Wanita tua itu mengerang kesakitan, mulutnya berbusa, dan matanya melotot menatap langit-langit ambulans. Bayangan akan penjara dan kematian menari-nari di pelupuk matanya. Dita berdiri di teras rumah, menyaksikan pemandangan itu dengan tatapan datar. Tidak ada air mata, tidak ada rasa iba. Ia hanya merasakan kelegaan yang luar biasa seolah beban bertonton baru saja diangkat dari pundaknya. Sari berdiri di sampingnya, memegang bahu majikannya dengan lembut, memberikan kekuatan. Malam itu juga, rumah besar yang dulu terasa seperti sangkar emas yang menyesakan, kini kembali menjadi miliknya sepenuhnya. Namun, urusan belum selesai. Dita tahu ia harus menjalani serangkaian pemeriksaan panjang untuk memastikan kedua penjahat itu membusuk di penjara selamanya. Dita masuk ke dalam mobil pengacaranya, mengikuti iring-iringan mobil polisi menuju kantor kepolisian daerah. Di kantor polisi, suasana begitu sibuk dan mencekam. Vicky dan Ibu Widi tidak langsung dimasukkan ke sel, melainkan dibawa ke ruang perawatan darurat tahanan karena kondisi fisik mereka yang kritis akibat keracunan. Dokter kepolisian yang memeriksa mereka menggelengkan kepala saat melihat hasil tes darah. Kadar racun dalam tubuh mereka cukup tinggi, merusak fungsi hati dan ginjal secara signifikan. Ini adalah ironi yang menyakitkan. Racun yang mereka racik sendiri, yang niatnya digunakan untuk membunuh Dita secara perlahan, kini justru menggerogoti organ tubuh mereka sendiri dalam waktu singkat karena dosis yang Dita berikan ternyata terakumulasi dengan cepat. Vicky terbaring di ranjang rumah sakit dengan satu tangan terborgol ke besi ranjang, selang infus menancap di tangannya, dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Keesokan harinya, setelah kondisi mereka dianggap stabil meski masih sakit, proses interogasi dimulai. Vicky duduk di kursi besi dingin di ruang interogasi yang sempit. Di hadapannya duduk 2 orang penyidik senior dengan tatapan mengintimidasi. Di meja, terhampar semua barang bukti yang diserahkan Dita. Struk belanja pakan ternak, botol obat pengeras rahim, rekaman suara, rekaman CCTV, hingga hasil lab tanaman yang mati. Vicky mencoba mengelak, mencoba memutarbalikkan fakta dengan mengatakan bahwa Dita lah yang menjebaknya. Namun, penyidik hanya tertawa sinis. Bukti suara di mana Vicky membicarakan rencana pembunuhan demi warisan itu terlalu jelas dan tidak terbantahkan. Vicky terpojok. Dalam kepanikan dan keputusasaan,
sifat asli Vicky yang pengecut akhirnya keluar sepenuhnya. Ia mulai menyalahkan ibunya sendiri. Dengan suara bergetar dan air mata buaya, Vicky berteriak kepada penyidik bahwa semua ini adalah ide Ibu Widi. Ia mengaku hanya anak yang menurut pada ibunya, bahwa ibunyalah yang memaksanya membeli racun, ibunyalah yang meracik dosisnya, dan ibunyalah yang ingin menguasai harta Dita. Vicky berusaha mencuci tangannya sendiri dengan mengorbankan wanita yang melahirkannya. Sementara itu, di ruang interogasi sebelah, Ibu Widi yang mendengar kabar bahwa anaknya menyalahkannya, mengamuk histeris. Ia membalas dengan mengatakan bahwa Vicky lah yang terjerat hutang judi saham miliaran rupiah, Vicky lah yang memelas minta tolong padanya untuk membunuh Dita, dan Vicky lah otak dari segala kejahatan ini. Polisi merekam semua itu. Saling tuduh antara ibu dan anak ini justru semakin memperkuat bukti bahwa mereka melakukan kejahatan ini secara bersama-sama dan sadar sepenuhnya. Berita tentang kasus ini menyebar dengan cepat di media massa. Judul berita utama di koran dan televisi menyoroti kekejaman seorang suami dan ibu mertua yang memberi makan pakan ternak dan racun kepada istri yang sedang program hamil demi harta warisan. Publik gempar dan mengutuk keras perbuatan Vicky. Nama baik keluarga yang selama ini dijaga Ibu Widi hancur lebur dalam sekejap. Tidak ada pengacara hebat yang mau membela mereka karena bukti yang terlalu kuat dan opini publik yang sangat membenci mereka. Mereka hanyalah sampah masyarakat yang menunggu vonis hakim. Aset-aset Vicky yang tersisa, yang ternyata hanya sedikit karena sebagian besar adalah hutang, disita oleh bank dan pihak berwenang. Vicky jatuh miskin, sakit, dan sendirian. Hari-hari Vicky di dalam rumah tahanan sementara adalah neraka dunia yang sesungguhnya. Karena statusnya sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana yang keji, ia ditempatkan di sel yang berisi narapidana kasus kekerasan berat. Di sana, Vicky yang terbiasa hidup mewah, tidur di kasur empuk, dan dilayani istri, kini harus tidur di lantai semen yang dingin dan lembab tanpa alas. Ia menjadi sasaran empuk bagi narapidana lain. Wajah tampannya yang dulu ia banggakan kini sering lebam, karena pukulan senior sel yang memaksanya memijat atau membersihkan WC jongkok menggunakan sikat gigi bekas. Harga dirinya diinjak-injak sampai ke dasar. Tidak ada lagi Vicky yang sombong, yang ada hanyalah Vicky yang gemetar ketakutan di sudut sel setiap malam. Namun, siksaan terberat bagi Vicky bukanlah pukulan fisik, melainkan makanan. Karma bekerja dengan cara yang sangat puitis dan presisi. Di penjara, menu makanan sangat sederhana dan seringkali tidak layak bagi lidah Vicky yang manja. Nasi yang keras, sayur yang hambar, dan lauk seadanya. Suatu hari, Vicky mendapatkan jatah makan siang berupa nasi dengan lauk ikan asin goreng yang sangat kering dan keras. Saat ia mencoba memakannya karena kelaparan hebat, ia merasakan tekstur yang kasar dan bau amis yang menyengat. Seketika, memori tentang apa yang ia lakukan pada Dita menghantam kepalanya dengan keras. Ia teringat bagaimana ia menggiling tulang ikan dan pakan ternak yang bau amisnya sama persis dengan makanan di hadapannya ini, lalu memaksanya masuk ke kerongkongan Dita. Rasa mual hebat menyerangnya. Vicky muntah di sudut sel, memuntahkan nasinya. Narapidana lain tertawa mengejeknya, menyebutnya sebagai pangeran cengeng yang tidak pantas makan nasi manusia. Setiap malam, Vicky tidak bisa tidur nyenyak. Perutnya sering kram hebat, efek kerusakan ginjal yang mulai parah. Ia sering merintih kesakitan, memanggil nama ibunya, atau kadang memanggil nama Dita meminta obat. Namun tidak ada yang datang. Petugas penjara hanya memberinya obat pereda nyeri generik yang tidak banyak membantu. Vicky mulai berhalusinasi. Dalam bayangannya, ia melihat Dita datang membawa segelas susu hangat. Namun saat ia meminumnya, susu itu berubah menjadi nanah dan darah. Ia terbangun dengan keringat dingin, menyadari bahwa ia sendirian di neraka yang ia ciptakan sendiri. Penyesalan datang terlambat, dan itu bukan penyesalan karena telah jahat, melainkan penyesalan karena ketahuan dan gagal menikmati harta warisan yang sudah di depan mata. Proses hukum berjalan dengan lancar berkat kesigapan Dita dan tim pengacaranya. Dita hadir di setiap persidangan dengan kepala tegak. Ia memberikan kesaksian dengan tenang, runtut, dan penuh wibawa. Ia tidak membiarkan dirinya terlihat lemah di depan Vicky. Setiap kali mata mereka bertemu di ruang sidang, Vicky menunduk malu dan takut, tidak berani menatap mata wanita yang dulu ia anggap bodoh itu. Hakim dan jaksa sangat bersimpati pada Dita. Fakta-fakta persidangan membuka semua kebusukan Vicky, mulai dari pemalsuan tanda tangan, penggelapan uang belanja, hingga percobaan pembunuhan terencana menggunakan bahan kimia berbahaya. Ahli toksikologi dihadirkan untuk menjelaskan betapa mengerikannya efek jangka panjang dari zat yang diberikan Vicky pada tubuh manusia. Penjelasan itu membuat pengunjung sidang bergidik ngeri dan semakin membenci terdakwa. Orang istri yang tersakiti. 6 bulan telah berlalu sejak malam penangkapan yang menggemparkan itu. Waktu berjalan dengan cara yang sangat berbeda bagi Dita dan bagi mantan suaminya.
Bagi Dita, 6 bulan ini adalah masa penyembuhan dan kebangkitan. Bagi Vicky, ini adalah 6 bulan penyiksaan tanpa henti yang terasa seperti 6 abad. Pagi itu, langit kota sangat cerah, seolah ikut merayakan babak baru dalam hidup Dita. Gedung pengadilan dipenuhi oleh wartawan yang ingin meliput sidang putusan akhir kasus, menu maut sang suami, yang viral di seluruh negeri. Dita melangkah masuk ruang sidang dengan langkah mantap. Ia mengenakan setelan blazer dan celana panjang yang sopan namun elegan, wajahnya berseri-seri, memancarkan aura wanita karir yang sukses dan mandiri. Di sampingnya, Sari berjalan dengan bangga sambil membawa tas kerja Dita. Sari bukan lagi sekadar pembantu rumah tangga. Dita telah mengangkatnya menjadi asisten pribadi sekaligus manajer operasional untuk bisnis butik yang baru saja dirintis Dita. Di kursi terdakwa, duduk 2 sosok manusia yang nyaris tidak dikenali lagi. Vicky terlihat sangat kurus. Tulang pipinya menonjol tajam, matanya cekung dengan lingkaran hitam pekat di bawahnya. Rambutnya yang dulu tertata rapi kini dicukur botak asal-asalan. Kulitnya kusam dan penuh bercak-bercak hitam akibat kerusakan ginjal yang tidak tertangani dengan baik di penjara. Ia duduk membungkuk, tidak memiliki tenaga bahkan untuk sekadar menegakkan punggungnya. Di sebelahnya, Ibu Widi duduk di kursi roda karena stroke yang dideritanya semakin parah. Wajahnya miring, air liur menetes dari sudut bibirnya yang tidak bisa ia kontrol. Tatapan matanya kosong, namun sesekali menyiratkan ketakutan saat melihat kerumunan orang. Hakim mengetuk palu, membacakan putusan dengan suara lantang dan tegas. Berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, Vicky divonis hukuman penjara selama 20 tahun atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana, penipuan, dan pemalsuan dokumen. Selain itu, ia diwajibkan membayar denda yang sangat besar, yang jika tidak dibayar akan diganti dengan tambahan masa kurungan. Karena Vicky sudah bangkrut total, itu artinya ia akan membusuk di penjara lebih lama lagi. Ibu Widi, mengingat usianya dan peran sertanya yang aktif, divonis 15 tahun penjara. Mengingat kondisi kesehatannya, sisa hidupnya dipastikan akan habis di balik jeruji besi atau di bangsal isolasi rumah sakit penjara yang minim fasilitas. Saat palu diketuk tanda vonis sah, ruang sidang riuh rendah oleh suara persetujuan pengunjung. Hukum mati saja, teriak beberapa orang yang geram. Vicky menangis tanpa suara. Bahunya berguncang hebat. Harapan terakhirnya untuk bebas atau mendapat hukuman ringan telah musnah. Ia menoleh ke arah Dita, tatapannya memohon belas kasihan, berharap mantan istrinya itu mau memberikan sedikit bantuan atau setidaknya melihatnya. Namun Dita tidak menoleh sedikit pun. Dita tetap menatap lurus ke depan, ke arah hakim, dengan ekspresi tenang. Bagi Dita, Vicky sudah lama mati. Sosok di kursi pesakitan itu hanyalah orang asing yang menuai apa yang ia tanam. Setelah sidang selesai, petugas menyeret Vicky kembali ke sel tahanan. Saat melewati lorong menuju mobil tahanan, Vicky melihat Dita sedang dikerumuni wartawan di lobi depan. Vicky berteriak serak, "Dita, Dita, tolong aku. Kirimkan aku uang. Aku sakit, Dita. Aku butuh obat yang bagus." Suaranya parau dan menyedihkan. Dita mendengar teriakan itu. Ia menghentikan wawancaranya sejenak, lalu menoleh ke arah Vicky. Dita berjalan perlahan mendekati mantan suaminya yang ditahan oleh 2 polisi. Jarak mereka hanya terpisah 1 meter. Namun nasib mereka terpisah sejauh langit dan bumi. Dita menatap Vicky dari ujung kaki hingga ujung kepala. Ia tersenyum tipis, senyum yang dingin dan mematikan. "Uang?" tanya Dita pelan. "Uangku hanya untuk manusia, Mas. Bukan untuk monster. Kamu bilang kamu sakit? Nikmatilah sakit itu. Itu adalah teman setiamu sekarang, pengganti aku yang dulu tulus merawatmu tapi kamu sia-siakan." Dita kemudian mengeluarkan selembar kertas dari tasnya. Itu adalah brosur yayasan panti asuhan yang baru saja ia resmikan. "Lihat ini," kata Dita sambil menunjukkan gambar gedung panti asuhan yang megah. "Harta warisan ayah yang kamu incar mati-matian itu, sekarang sudah aku gunakan untuk membangun panti asuhan bagi anak-anak terlantar dan korban kekerasan. Setiap sen yang kamu impikan untuk judi dan foya-foya, kini menjadi nasi, susu, dan buku sekolah bagi ratusan anak yatim. Kamu tidak akan pernah mendapatkan sepeser pun." Mendengar itu, Vicky meraung keras. Hatinya hancur berkeping-keping. Harta yang menjadi obsesinya, yang membuatnya rela membunuh dan durhaka, kini justru digunakan untuk amal atas nama Dita. Ini adalah kekalahan telak yang paling menyakitkan. Vicky meronta-ronta, berteriak tidak jelas, hingga polisi harus menyeretnya paksa masuk ke dalam mobil tahanan besi. Pintu mobil ditutup dengan keras, mengunci Vicky dalam kegelapan nasibnya. Dita melihat mobil itu pergi menjauh, membawa masa lalunya yang kelam pergi selamanya.
Ia menarik napas panjang, menghirup udara kebebasan yang terasa sangat manis. Dita kemudian berbalik badan menghadap Sari yang tersenyum bangga. Ayo pulang, Sari. Kita punya banyak pekerjaan. Anak-anak panti menunggu kunjungan kita sore ini, ujar Dita riang. Sari mengangguk semangat. Siap, Bu Dita. Oh ya, tadi dokter kandungan menelepon. Katanya hasil pemeriksaan kesehatan ibu sangat bagus. Racun-racun itu sudah bersih total dari tubuh ibu. Rahim ibu juga sehat. Jika suatu hari nanti ibu menikah lagi, ibu sangat bisa hamil dan punya anak. Berita itu menjadi penutup kebahagiaan yang sempurna bagi Dita. Rencana Vicky untuk membuatnya mandul ternyata gagal total, berkat penanganan medis cepat yang dilakukan Dita segera, setelah ia tahu kebenarannya 6 bulan lalu. Tuhan masih melindungi rahimnya, simbol harapan dan masa depan yang gagal dihancurkan oleh kejahatan manusia. Dita mengusap perutnya yang rata dengan penuh syukur. Ia tahu, suatu hari nanti, ia akan menemukan laki-laki yang benar-benar tulus mencintainya, bukan mencintai hartanya. Laki-laki yang akan membelikannya susu karena cinta, bukan racun. Cerita berakhir dengan adegan Dita berdiri di halaman panti asuhan barunya yang asri. Papan nama besar bertuliskan, Yayasan Kasih Ayah, berdiri kokoh di gerbang. Dita melihat anak-anak panti berlarian di taman, tertawa bahagia. Matahari sore menyinari wajah Dita, membuatnya tampak bersinar keemasan. Ia bukan lagi korban. Ia adalah pemenang. Ia adalah wanita kuat yang berhasil mengubah tragedi menjadi berkah. Sementara Nun jauh di sana, di dalam sel penjara yang lembab dan bau, Vicky sedang meringkuk di pojokan sambil memegangi perutnya yang melilit kesakitan, menatap nasi jatah penjaranya yang dikerubuti lalat dengan tatapan kosong dan putus asa. Karma telah tuntas dibayar lunas. Penonton pun bisa tersenyum puas, menutup kisah ini dengan keyakinan bahwa kejahatan, seapi apapun dibungkus, pasti akan terbakar oleh apinya sendiri, 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 oleh apinya sendiri,